Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan sampai posisi berdiri. Selanjutnya setelah seorang bertakbir kemudian ke dalam kondisi berdiri meletakkan tangannya ya. Kemudian dia membaca doa istiftah ya, doa istiftah. Ya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu idza kabbara fi sholati sakata hunayatan." Adalah Rasulullah sallallahu kalau bertakbir dalam salat, Rasulullah sallallahu diam sebentar. Ya, qabla an yaqra, sebelum baca surat Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, ya, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah, ma taqul? Ya Rasulullah, apa yang aku melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Apa yang kau ucapkan? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan doa istiftah. Ya. Dan ini dalil bahwasanya membaca doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah dianjurkan. Adapun doa istiftah maka banyak datang dalam hadis-hadis, ada variasi dalam doa istiftah. Dan saya sebutkan dalam buku bekal salat ada 12 model bacaan doa istiftah. Ya, maka seorang boleh memilih salah satu di antara doa-doa tersebut. Tidak dianjurkan untuk membaca 2 atau 3 doa istiftah dalam satu salat. Tapi dianjurkan setiap salat membaca salah satu di antara 12 doa istiftah tersebut. Yang dianjurkan adalah memvariasikan. Salat ini kita baca doa istiftah ini, salat yang lain kita baca doa istiftah yang lain, itu lebih baik. Dan tidak digabungkan, digabungkan. Dan di antara faedah kita memvariasikan membaca doa istiftah. Salat ini baca istiftah ini, salat yang baca istiftah yang lain. Ini membuat kita lebih khusyuk, lebih konsen untuk salat. Karena kalau kita selalu membaca doa istiftah satu model saja, doa satu model saja, bisa jadi kita langsung secara otomatis seakan-akan kita langsung baca meskipun pikiran melayang kemana-mana. Tapi kalau kita ganti doa istiftah kadang-kadang begini, maka kita akan mudah untuk khusyuk ya. Di antara doa istiftah yang terkenal adalah yang sering dibaca, Allahumma ba'id baini wa baini khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya ya. Kemudian juga doa istiftah yang sering dibaca juga di kalangan masyarakat Indonesia, wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya ada kelanjutannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi lisana illa ant wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait faghfir astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini contoh doa istiftah yang cukup panjang ya. Dan ada 12 model ya. Di antaranya yang cukup pendek yaitu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini juga istiftah ya. Atau yang lebih pendek lagi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Dan ada 12 bisa dilihat dalam buku bekal salat ya. Dan seorang berusaha menghafal sebagiannya, 2 atau 3 atau 4, sehingga dia bisa memvariasikan ketika sholat. Sekali dia baca ini, sekali baca istiftah ini, ya, sehingga dan ini benar-benar membantu dia untuk bisa lebih khusyuk. Dan ini sesuai dengan sunnah, karena Nabi tidak konstan baca satu bacaan saja. Diriwayatkan dari Nabi sampai 12 bacaan diriwayatkan dari Nabi SAW, menunjukkan Nabi sering memvariasikan bacaan doa-doa istiftah tersebut. Dan seorang berusaha memahami kandungan doa istiftah tersebut sehingga membantu dia untuk bisa lebih khusyuk. Tapi setelah membaca doa istiftah, maka dianjurkan baca ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Doa ta'awudz yang paling mudah ya.
Ya, karena kita ingin baca Al-Qur'an, maka dianjurkan kita berta'awudz. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Jika engkau baca Al-Qur'an, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitonir rajim, ya. Dan ini yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau ingin baca Al-Fatihah, beliau berta'awudz kepada Allah dari syaitonir rajim. Maka untuk lafal ta'awudz juga ada bermacam-macam, ya. Saya sebutkan di sini ada 6 model, ya. Di antaranya yang mudah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi baca istiftah, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian atau kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Atau bisa juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, kesombongannya dan tiupannya, ya. Ini adalah beberapa bacaan isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah. Sebagian ulama memandang untuk doa istiftah, kalau kita menjadi imam, hendaknya kita tidak membaca doa istiftah yang panjang agar meringankan makmum, ya. Sehingga kita baca doa istiftah yang pendek. Tetapi kalau kita sholat sendiri, silakan kita baca doa istiftah yang panjang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini dalam rangka memperhatikan kondisi makmum, istiftah tidak perlu panjang-panjang kalau kita menjadi imam. Adapun kalau kita sholat sendiri, maka bebas, ya. Setelah itu kita baca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Man shalla sholatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun." Barang siapa yang sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya cacat. Sholatnya cacat. Dan para ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah hukumnya wajib bagi imam dan orang yang munfarid yang sholat sendirian, ya, yang sholat sendirian. Hanya saja para ulama, ya, berselisih pendapat tentang orang yang menjadi makmum, apakah dia wajib untuk baca Al-Fatihah atau tidak, ya. Baik, saya akan sebutkan khilafnya secara singkat, ya. Hukum membaca surat Al-Fatihah. Ada 2 kondisi, ya. Untuk imam dan munfarid. Munfarid itu yang sholat sendiri, sholat sendirian. Maka ini hukumnya adalah sepakat ulama wajib, ya, bahkan rukun, ya, rukun sholat. Kalau tidak dibaca maka sholat tidak sah. Nah, bagaimana dengan makmum? Ya. Hukum Al-Fatihah bagi makmum. Maka secara umum khilaf, ya. Baik secara sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sebenarnya mengatakan meskipun makmum sholat sirriyah, dia tidak wajib baca Al-Fatihah, ya. Sebenarnya memperinci, ya, maka ini ada khilaf, ya, di kalangan para ulama. Pendapat pertama, ya, Al-Fatihah wajib bagi makmum baik dalam sholat sirriyah. Sirriyah itu maksudnya seperti sholat zuhur, sholat asar yang imam tidak baca dengan keras, maupun jahriyah.
maupun jahriyah. Di antaranya pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Pendapat yang kedua, ya. Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum, baik salat sirriyah maupun jahriyah, tidak wajib. Karena imam, logikanya sederhana, imam adalah perwakilan, ya. Jika imam sudah baca, sudah. Imam yang menghadap menjadi perwakilan, maka dia yang baca, dia yang sampaikan bacaannya, maka makmum sudah gugur, tidak wajib. Dapat yang ketiga terperinci, ya. Al-Fatihah wajib dibaca bagi makmum dalam salat sirriyah. Namun tidak wajib dibaca, bahkan tidak boleh dibaca, tidak wajib dibaca jika dalam salat jahriyah. Dalam salat jahriyah. Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya. Para ulama yang mengatakan wajib, ya. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin, wajib makmum harus juga baca baik salat sirriyah maupun salat jahriyah. Mereka berdalil dengan keumuman hadis, ya. Dalilnya keumuman hadis. Keumuman hadis. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Kata mereka, tidak ada salat bagi yang tidak baca, bagi yang, dan ini umum, liman bagi yang tidak baca, yang di sini mencakup umum, mencakup imam dan makmum, mencakup umum, mencakup imam dan makmum. Ini pendapat, ya. Ini pendapat dipilih oleh tadi disebutkan Syafi'i dan ulama sekarang seperti Al-Utsaimin rahimahullah. Di antaranya Syekh bin Baz, saya agak lupa. Tapi kalau tidak salah Syekh bin Baz juga, tapi Imam Syafi'i jelas, Syekh Utsaimin menguatkan pendapat ini. Pendapat Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum baik salat sirriyah maupun jahriyah. Mereka berkata dalil, ada suatu dalil bahwasanya qiraah imam adalah qiraah bagi makmum man wara'ahu, tapi hadisnya dhaif, ya. Ini mereka berdalil dengan riwayat bahwasanya bacaan imam, bacaan bagi yang di belakangnya, yaitu makmum. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Taib, saya Allah alam bisawab, saya lebih condong kepada pendapat ini pendapat mazhab Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanabilah. Mazhab Hambali. Ini dipilih oleh Ibn Taimiyah. Dan kalau ulama sekarang Al-Albani rahimahumullah, bahwasanya Al-Fatihah wajib dibaca bagi makmum dalam salat sirriyah, tidak wajib dalam salat jahriyah. Kenapa? Menurut mereka dalilnya apa? Kata mereka, keumuman hadis-hadis seperti ini
ditakhsis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Bahwasanya hadis ditakhsis dengan ayat. Hadis-hadis yang umum atau keumuman hadis dikhususkan dengan ayat. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, yaitu Allah berfirman idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan simaklah ya. Semoga kalian beruntung. Dan ini pendapat menurut saya lebih kuat ya, terutama Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ayat ini turun dalam kondisi salat. Dan pendapat ini lebih logis ya. Kenapa lebih logis? Kalau imam sedang baca, kita juga baca. Terus buat apa dia baca, buat siapa? Contoh misalnya imam baca di depan, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita juga baca di belakang, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Kalau gitu dia baca buat siapa? Kita baca juga sendiri. Dia baca untuk kita dengar. Kalau kita tidak dengar ya buat apa dia baca? Ya. Buat apa dia baca? Ya. Mereka mengatakan kalau pendapat yang ini sebaliknya, ini ayat umum dikhususkan dengan hadis ini kecuali Al-Fatihah. Tapi saya sering mempraktekkan pendapat pertama ya. Jadi kalau imam baca saya juga baca, atau setelah imam bilang waladhdallin amin, kemudian imam mulai baca surat yang lain, saya mulai baca Al-Fatihah. Tapi saya rasa bagi saya sulit ya, karena saya tidak bisa konsen baca Al-Fatihah sementara saya mendengar lantunan imam sedang dibaca. Terus dia baca saya enggak dengar, fungsinya buat apa? Sehingga saya timbang-timbang lagi. Dahulu saya lebih menguatkan pendapat ini, tapi lebih hati-hati, tapi akhirnya saya lebih condong pada pendapat mazhab Hambali dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Albani rahimahullah taala. Tapi saya katakan khilafnya kuat. Di antara hal yang mungkin kita mengkompromikan dua pendapat ini, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, kalau imamnya mazhab Hambali mengatakan, sebagian ulama Hambali mengatakan, jika imam diam, kebetulan misalnya dia dari istiftah lama baru baca Al-Fatihah, atau dari Al-Fatihah diam lama untuk baca surat, maka boleh kita baca Al-Fatihah di tengah diamnya imam. Karena yang kita diperintahkan kalau dia sedang baca, baru kita dengar. Ketika dia tidak sedang baca, kita boleh baca Al-Fatihah. Tapi banyak imam yang tidak demikian, seperti di Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Hudhaifi, hafizahullah ta'ala, kebiasaan beliau, habis baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, beliau diam agak lama, baru kemudian beliau baca surat. Ya, kalau ini tidak dikatakan sunnah diam seperti ini, tetapi ketika ada imam diam, maka kita boleh baca Al-Fatihah. Tapi imam yang lain tidak demikian. Imam yang lain begitu Allahu Akbar, kemudian istiftahnya cuma sebentar, langsung baca Al-Fatihah, kemudian waladhdallin amin, begitu amin langsung dia baca surat. Tidak ada kesempatan kita untuk baca Al-Fatihah. Kapan kita mau baca? Kalau kita baca Al-Fatihah bersama imam, seakan-akan kita tidak perhatian imam. Kalau kita baca Al-Fatihah ketika imam sedang baca surat, sama. Kalau itu dia baca buat siapa? Kita sendiri sibuk baca sendiri. Jadi dia baca buat apa? Jadi fungsi dia jadi imam. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat ini. Ya. Pendapat yang kedua ini saya lebih condong. Ya. Ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada aja. Masing-masing punya pendalilan. Ya. Tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, di antara fungsi imam dia baca untuk kita dengarkan. Baik. Permasalahan berkaitan dengan Al-Fatihah, bagaimana jika jadi Al-Fatihah gugur ya. Membaca Al-Fatihah gugur bagi pendapat pertama ya. Atau yang ditulisin lah sebentar, mohon maaf. Perhatikan pendapat pertama di sini, wajib baca Al-Fatihah ya, meskipun salat jahriyah, makmum tetap wajib ya. Ini tetap wajib. Tetapi mereka mengatakan Al-Fatihah gugur
gugur bagi makmum dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika mendapati imam dalam kondisi ruku. Sudah ruku. Dia dapati Allahu Akbar, imam tahu-tahu sudah ruku, maka tidak wajib dia baca Al-Fatihah. Rukunnya gugur. Meskipun rukun salat, tapi dia dapat uzur. Dia dapat uzur. Yang kedua, dia sempat mendapati imam menjelang ruku. Masih berdiri menjelang ruku, namun tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang disebut dalam buku fikih Syafi'iyah ya. Syafi'iyah mengatakan Al-Fatihah wajib ya, baik salat meskipun dalam salat jahriyah. Tetapi ketika dalam dua kondisi ini, ketika seorang masuk salat atau imam sudah ruku Allahu Akbar, maka dia langsung ruku aja, enggak usah baca Al-Fatihah. Ya, dia tinggal Allahu Akbar langsung ruku. Atau kondisi kedua, dia baca dia ada Allahu Akbar. Ketika dia makmum terlambat, imam juga belum ruku. Tapi imam di akhir ayat ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, imam sudah ruku. Ketika itu dia tidak perlu melanjutkan. Dia langsung ruku bersama imam ya. Dia langsung ruku bersama imam. Ya. Adapun bagi pendapat kedua lebih mudah lagi ya, karena imam baca sudah tidak perlu kita baca. Ini saya katakan bahkan pendapat yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah dalam salat jahriyah dalam dua kondisi ini kewajiban Al-Fatihah bagi makmum gugur. Cuma saya ingin sampaikan di sini, hati-hati di antara kesalahan yang tersebar. Perhatikan. Peringatan. Di antara kesalahan yang tersebar, seorang sengaja menunda takbiratul ihram, sengaja menunda masuk dalam jamaah sampai imam mau ruku. Seperti salat tarawih. Ketika salat tarawih, imam baca Allahu Akbar, dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Baca surat Al-Baqarah panjang. Ini makmum malas dia. Waduh, imamnya lama. Duduk dulu deh. Dia ngobrol sama temannya. Ketika imam mau ruku baru dia Allahu Akbar ikut ruku. Ini wallahu alam, saya lebih cenderung orang seperti ini salatnya tidak sah. Kenapa? Kecuali bukan tidak sah, maksudnya rakaatnya tidak dianggap. Kenapa? Karena Al-Fatihah gugur dari makmum yang ada uzurnya. Entah dia beruzur ataupun sengaja. Dia sudah di masjid, tinggal masuk saf, tapi dia enggak mau karena menunggu. Nanti aja imam masih lama ya. Akhirnya dia takbiratul ihram menjelang imam ruku sehingga tidak bisa sempat baca Al-Fatihah, maka kita bilang dia tidak dapat rakaat karena dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Adapun ini kondisi Al-Fatihah gugur bagi makmum yang ada uzur ya. Ada uzur sehingga tidak sempat hanya dapat ruku atau hanya sedikit sebelum ruku dan tidak sempat baca Al-Fatihah. Adapun yang sengaja menunda-nunda maka saya wallahu alam bisawab, orang seperti ini tidak mendapat uzur. Taib, ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Berikutnya dari sini kita tahu ya wajib belajar membaca Al-Fatihah dengan baik. Al-Fatihah dengan baik ya. Atau hukum-hukum berkaitan Al-Fatihah ya. Hukum-hukum berkaitan dengan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hukum membaca bismillah. Membaca bismillah. Di awal bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim.
basmalah ya. Basmalah di awal surat Al-Fatihah. Taib, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat dari Al-Fatihah. Bukan termasuk ayat. Bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah. Ini adalah mazhab Imam Malik. Ini mazhab Imam Malik. Imam Malik, mazhab Imam Malik. Allah alam, saya mazhab yang lain saya kurang saya kurang ingat, tapi jelas Imam Malik pendapatnya demikian. Dari sisi dalil ini lebih kuat ya. Berdasarkan dari sisi dalil beberapa. Pertama bahwasanya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, hadis qudsi Allah mengatakan qasamtus salat nisfain ya. Baini wa baina abdi walil abdi masa'al wali abdi masa'al. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi salat maksudnya Al-Fatihah menjadi dua. Setengah buatku, setengah buat hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian Allah berkata, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di awal hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, setengah buatku, setengah bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian Allah berkata, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani abdi. Jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku, ya, telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka dia telah mengagungkan aku. Di sini Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, ayat pertama, jika hambaku berkata alhamdulillahil alamin. Allah tidak mengatakan jika hambaku berkata bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sisi dalil saya lebih menguatkan ini bahwasanya Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bukan daripada Al-Fatihah. Sehingga seandainya seorang tidak baca bismillahirrahmanirrahim dalam salat tetap sah. Tetapi daripada kita masuk dalam permasalahan khilaf, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kalau saya salat saya selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya ingin jelaskan bahwasanya dalil yang menunjukkan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah kuat, dan ini pendapat Imam Malik yang diterujukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karenanya mereka berpendapat bismillah adalah dibaca di awal seluruh surat. Di awal seluruh surat kecuali surat Taubah, karena surat Taubah dianggap bergabung dengan surat Al-Anfal. Sehingga cukup dibaca di awal surat Al-Anfal. Dan bismillah di awal surat Al-A'raf, di awal surat An-Nisa, di awal surat Ali Imran, sama dengan bismillah di awal surat Al-Fatihah. Sehingga bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Tapi ini saya katakan masalah khilafiyah. Lebih hati-hati kita baca bismillahirrahmanirrahim ketika baca Al-Fatihah. Dari sini kita tahu perkaranya lebih ringan tentang masalah kedua adalah hukum menjaharkan bismillahirrahmanirrahim bagi imam. Ya. Kalau kita tahu bismillahnya saja masalah khilaf, maka perkara ini perkara lebih ringan lagi. Ya. Makanya yang dirajihkan oleh mazhab Hambali bahwasanya tidak disunahkan menjaharkan basmalah. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis, ya, sebagian sahabat mengatakan kami solat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan kami tidak mendengar
mereka menjaharkan bismillah, hanya langsung baca alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ini masalah khilafiyah, mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan menjahar. Tapi maksud saya ini bukan permasalahan yang harus diributkan. Sedangkan bismillah saja khilaf termasuk surat atau tidak, apalagi cabangnya. Ini kan bahasan cabang dari permasalahan pertama. Bagi yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, ini enggak dibaca enggak ada masalah. Seperti mazhab Imam Malik, tidak dibaca tidak jadi masalah. Ya. Bagi yang mengatakan bismillah termasuk dari Al-Fatihah, mereka pun khilaf apakah dijaharkan atau disirkan. Ya, perkaranya ringan ya. Karena saya menghadapi beberapa masalah orang ribut masalah ini ya. Kenapa? Karena kejahilan. Ya. Ya, padahal kita baca, saya pernah imam suatu masjid saya baca bismillahirrahmanirrahim ya. Kedengaran saya baca bismillahirrahmanirrahim tapi saya tidak lakukan. Kemudian saya baca Al-Fatihah seperti biasa. Setelah salat ada yang bikin ribut, salat tidak salah, apalah. Subhanallah. Tapi ya begitulah, orang jahil mau diapain ya. Masalah sederhana. Jadi menjaharkan bagi imam tentunya ini masalah khilaf. Pendapat yang pertama ya, tidak baca juga tidak apa-apa. Juga tidak mengapa. Dan ini pendapat Malikiyah tentunya ya. Malikiyah. Pendapat kedua, sunnah tidak dijaharkan. Ini diantaranya mazhab Hambali. Ya. Pendapat ketiga, sunnah dijaharkan. Ini mazhab di tanah air kita mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan, ini perkaranya ringan, ini khilaf ringan ya. Sebagian mengatakan sunnahnya tidak dijaharkan, sesekali dijaharkan. Boleh untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada, tapi ini sekedar sebagai pembahasan agar kita ketahui ya. Tapi yang ketiga, jika salah baca Al-Fatihah, ya, maka dilihat kesalahannya. Kalau kesalahannya ini khilaf panjang, tapi jika kesalahannya merubah makna, maka batal. Jika tidak merubah makna, ditoleransi. Contoh para ulama mencontohkan misalnya, seorang baca alhamdulillahirabbil alamin, ternyata dia salah baca, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamda bukan alhamdu. Ini seperti ini tidak merubah makna. Alhamdulillah tidak merubah makna. Harusnya dia marfu alhamdu pakai dhammah, tapi dia salah baca alhamdulillahirabbil alamin, tidak merubah. Contoh yang merubah makna misalnya an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, dia salah baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau an'amta artinya yang kau beri anugerah kepada mereka ya Allah. Kalau an'amtu yang aku beri anugerah, ini merubah total dari engkau menjadi aku. Ini membatalkan salat ya, membatalkan salat. Yang tidak membatalkan salat juga misalnya seorang salah baca sirat, dia baca siratal ladzina, bukan sirat tapi sarat. Tidak merubah makna karena orang tahu sarat ya salah baca dari sirat. Ya. Jadi kalau merubah makna batal salat, jika tidak berubah makna tidak membatalkan salat. Kecuali perubahan huruf sad dan dhad. Dan ini banyak saudara-saudara kita dari Pakistan, mereka baca dhad dengan dhad. Misalnya waladdallin, mereka bacanya waladzallin. Kalau orang dengar seperti baca huruf dhad. Ya, ini ditoleransi pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain. Kenapa? Karena makhraj huruf dhad dan shad berdekatan sehingga ketika seorang shadnya seperti dhad dimaafkan. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat yang kita tutup tentang masalah Al-Fatihah. Jika tidak bisa baca Al-Fatihah, ini sangat memungkinkan misalnya baru masuk Islam dan yang lainnya, maka cukup berzikir ya, cukup berzikir dengan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, sudah cukup. Ya kalau enggak bisa yang dia bisa. Salat tetap salat, yang dia bisa dia baca ya. Kalau dia bisa baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar, maka dia baca itu ya. Ya, dia baca itu. Kalau dia bisa baca ayat yang lain selain Al-Fatihah, silakan. Ini bagi yang tidak mampu maka berzikir atau baca ayat-ayat lain dari Al-Qur'an selain Al-Fatihah. Baik. Ini dulu ya. Tapi pembahasan berikutnya
setelah baca Al-Fatihah, kita baca surat pendek ya, surat pendek ya. Baca surat pendek ya, atau sebagian ayat tidak mengapa ya, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seorang tidak baca surat pendek atau tidak baca surat yang lain selain Al-Fatihah, tidak baca ayat-ayat, tidak jadi masalah. Yang rukun hanyalah surat Al-Fatihah. Setelah itu ruku ya. Ruku secara bahasanya inhina itu nunduk ya, ruku ya. Inhina membungkuk atau menunduk ya. Ruku adalah salah satu rukun salat sebagaimana Nabi berkata, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tenang dalam rukukmu ya. Jadi ruku ya syaratnya harus tumakninah. Tumakninah maksudnya apa? Tumakninah itu dia ruku sampai dia tiba pada kondisi ruku sempurna dan dia sempat membaca subhana rabbil azim wa bihamdi meskipun sekali. Sempat tenang sebentar. Itu namanya tumakninah. Jadi dimaksud dengan tumakninah adalah ketenangan setelah sampai pada posisi ruku, bukan Allahu akbar sami Allah liman, enggak. Sampai dulu tenang sebentar baru sami Allah liman hamidah. Ketenangan itu kalau sudah sempat membaca subhanallah wa bihamdi meskipun sekali maka sudah cukup. Maka sudah cukup ya. Adapun seorang ruku kemudian tidak tumakninah maka rukunya tidak sah. Misalnya Allahu akbar sami Allah liman hamidah. Dia masih dalam perjalanan dia baca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Belum berhenti dia sudah baca. Masih dalam posisi saking cepatnya. Allahu akbar subhana rabbil azim sami Allah liman hamidah. Ini enggak sah, harus berhenti dulu ya. Baik, kita bicara tentang ruku, perhatikan. Praktek. Ya, jadi ruku ya. Syaratnya ya harus tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu diam sebentar setelah sampai pada posisi ruku. Jadi ruku dulu, sudah itu baru sempat diam. Adapun kadar tenangnya atau diamnya, kadar tenangnya minimal sekali membaca subhanallah rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Minimal cukup baca ini, yang penting dia sempat tenang ya. Meskipun sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, meskipun sekali, kalau dia tambah 2, 3 sampai banyak juga enggak ada masalah, tapi minimal sempat diam kemudian dia mengucapkan ini. Adapun tata cara intinya ya, enggak ada peraga di sini ya. Intinya ruku begini ya. Jadi ini aja sini. Hah? Enggak ada peraganya. Pak dokter mungkin mau jadi peraga. Tapi intinya begini ya. Jadi kalau kita mau ruku ya. Jadi setelah baca Allahu Akbar, sebelum ruku kita takbir angkat kedua tangan ya. Ya, sebelum saya ingatkan, mengangkat tangan disunahkan dalam salat 4 tempat ya. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini tempat pertama. Kemudian tempat kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar ya. Ini tempat kedua, kita angkat kedua tangan. Tempat ketiga ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Kemudian tempat keempat ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, kita bangkit Allahu Akbar, angkat kedua tangan menuju rakaat ketiga. Dari tasyahud awal bangkit ke rakaat ketiga. Selain itu, yang pendapat yang lebih kuat tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan. Datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi mengangkat tangan min fi kulli khafdin wa raf'in, setiap kali turun dan naik, namun hadisnya lemah sebagaimana saya jelaskan dalam kitab bekal salat ya. Jadi ini empat tempat kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan.
Dan kaidah yang sederhana, tidak ada mengangkat kedua tangan berkaitan dengan sujud. Sebelum sujud atau setelah sujud tidak ada mengangkat kedua tangan. Tidak ada mengangkat kedua tangan sebelum sujud, mau sujud atau setelah sujud. Tidak ada. Jadi kita bicara tentang masalah ruku. Bagaimana caranya? Kita lagi sholat, maka kita Allahu Akbar ya. Kita angkat, baru kemudian kita ruku begini. Perhatikan di sini ya. Tangan dibuka seperti di lutut, keduanya diarahkan begini. Tangan begini ya. Ya. Kemudian kedua lengan agak dibuka. Tujuannya lengan dibuka ini apa? Agar punggung rata. Agar punggung rata. Perhatikan di sini ketika kita sedang ruku ya. Pandangan mata bebas, yang penting kita bisa meratakan pundak kita. Sampai disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku seandainya ditumpahkan taruh air di atas tidak akan tumpah. Saking ratanya pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking ratanya pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun pandangan mata ketika ruku ya. Jangan kita paksakan melihat tempat sujud. Karena tidak dalilnya dhaif ya. Dalilnya dhaif. Kalaupun sebagian ulama ketika membahas tentang disunahkan memandang tempat sujud itu ketika berdiri. Ini ada khilaf ya. Saya lupa saya sudah sampaikan atau tidak. Tapi masalah khilafiyah yang benar seorang karena hadis yang menyatakan untuk melihat ke tempat sujud hadisnya dhaif. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga beberapa hadis yang lain. Ada 4 hadisnya dhaif semua. Tetapi intinya kita boleh melihat ke bawah itu lebih afdal sebagaimana pendapat banyak ulama. Kita boleh ke depan juga, lihat ke imam juga diperbolehkan. Dan itu dalam kondisi berdiri. Adapun dalam kondisi sujud, dalam kondisi ruku, tidak ada dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Karena kenapa? Kalau kita ruku sengaja melihat ke tempat sujud, kepala kita akan naik. Misalnya gini. Ini kan kalau kita ruku, pandangan kita ke bawah. Tapi kalau kita sengaja ingin lihat tempat sujud, ini kepala kita agak naik begini. Dan ini tidak membuat rata, ya. Terus bagaimana pengen lihat aja terserah di bawah. Yang penting kita santai aja. Tidak juga kita begini terlalu ke bawah kepala, tidak juga ngangkat ke atas, ya. Enggak juga. Jadi biasa aja lihat ke bawah ya. Jadi begitu kira-kira cara ruku. Saya ulangi, cara ruku. Kita Allahu Akbar ya. Kemudian jari kita letakkan di lutut, dibuka ya. Kemudian kita tunduk dengan ini rata, pandangan biasa aja yang wajar, mau lihat sini boleh, lihat sini boleh ya. Jangan dipaksa lihat ke bawah sini sehingga kepala terlalu tunduk dan jangan juga lihat terlalu ke atas sehingga ke arah sujud sehingga kepala dinaikkan. Tetapi datar ya, Dan ingat harus tumakninah. Saya pada Allahu Akbar. Ini tumakninah sini kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sudah cukup sekali. Itu wajibnya. Kalau mau tambah sampai 3 kali lebih daripada itu enggak ada masalah. Tapi jangan seperti tidak tumakninah bagaimana? Allahu Akbar, subhana rabbiyal. Kita belum ruku kita sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Itu enggak, itu namanya enggak tumakninah. Karena tumakninah itu harus sampai kondisi ruku dulu baru diam sebentar. Sebagian orang salatnya demikian. Begitu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Ini enggak tidak sah salat seperti ini. Ya, seperti sebagian orang salat super kilat ya. Tidak sah seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Orang yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha? Bagaimana cara dia mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Cepat. Rukunya enggak lurus, rukunya separuh-separuh. Ya. Maka dianggap dia mencuri salatnya. Karena Rasulullah SAW idza raka'a istawa falau subba ala dhahril ma' lastaqarra. Rasulullah kalau rukuk maka dia datar ya begini ya. Seandainya diletakkan air di sini, airnya akan bisa tenang, tidak akan tumpah. Saking ini mubalaghah hiperbola dalam menunjukkan bagaimana ratanya pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masalah kalau kita mau praktekkan ruku, kita di depan kaca atau ada istri kita yang melihat, Mas kurang turun ya, kita turunkan dikit. Mas kurang naik ya, kita naikkan sedikit. Tidak ada masalah. Sehingga kita tahu posisi kita ruku yang benar seperti apa ya. Ya. Rasulullah SAW pernah bahwasanya Hudzaifah pernah bertemu dengan seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Tatkala orang itu selesai salat, Hudzaifah berkata, "Mas shalaita, kau belum salat?" Kenapa dia tidak tumakninah?
Atau dia berkata, "Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammad." Kalau kau meninggal bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Abu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbahu fi ruku' was sujud." Tidak sah salat orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk maupun sujud. Ya. Taib. Bacaan ruku banyak ya. Bacaan ruku banyak, di antaranya Subhana Rabbiyal Azim. Ya, minimal 1 kali. Atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Ya. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ini bisa diulang-ulang, terserah, minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh lebih daripada itu. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini juga bacaan yang mudah ya. Dan ada beberapa bacaan yang lain yang saya sebutkan, ada 9 bacaan ya. Nanti bisa dilihat ya. Tapi terakhir kita bahas pada malam ini tentang i'tidal, bangkit dari ruku ya. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai kau tumakninah. "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah sampai kau berdiri dengan lurus ya. Baru kemudian sujud. Itu namanya i'tidal. I'tidal merupakan rukun salat. Sama, harus tenang ketika i'tidal. Cuma masalah membaca sami Allah liman hamidah atau dan Rabbana walakal hamdu ya. Bagi imam sama seperti tadi masalah Al-Fatihah, bagi imam dan orang yang salat sendiri dia baca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Adapun bagi makmum maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di ulama mazhab Syafi'iyah bahwasanya makmum juga membaca sami Allah liman hamidah. Jadi ada tasmi', ada tahmid ya. Kita baca i'tidal. Ya, bacaannya ada 2. Ada tasmi', yaitu sami Allah liman hamidah. Kemudian ada tahmid, yaitu bacaan Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu. Taib. Untuk imam ya. Untuk imam dan munfarid salat sendiri wajib baca keduanya, membaca keduanya. Untuk makmum maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan membaca keduanya, pendapat Syafi'iyah membaca keduanya, tasmi' dan tahmid. Sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Membaca keduanya. Pendapat kedua, makmum tidak membaca tasmi'. Yaitu makmum tidak bilang sami Allah liman hamidah. Ya. Cukup membaca tahmid. Yaitu Rabbana walakal hamd. Dan saya lebih menguatkan pendapat ini ya. Berdasarkan dalil-dalil khilaf dengan para ulama, masalah khilafiyah biasa. Saya lebih menguatkan bahwasanya kalau makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu ya. Kenapa? Karena dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan ya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Nabi tidak mengatakan ucapkanlah juga sami Allah liman hamidah. Padahal sebelumnya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kata Nabi, jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Kalau imam rukuk maka rukuklah. Kemudian Nabi berkata, wa idza qala sami Allah liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, Nabi tidak berkata faqulu sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah sami Allah liman hamidah juga, tidak. Nabi mengatakan faqulu Rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka pendapat yang lebih kuat masalah khilafiyah,
namun pendapat yang lebih sesuai dengan zahir hadis bahwasanya makmum tidak usah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Begitu imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum menyambut dengan mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Dan ini masalah khilafiyah. Kemudian juga permasalahan bagaimana posisi tangan ketika seorang i'tidal, ya. Maka ada 3 pendapat secara umum. Perhatikan sini. Ketika seorang bangkit dari ruku, ya. Seorang bangkit dari ruku. Seperti begini, dia bangkit, ya. Sami Allahu liman hamidah, ingat angkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ketika ini tangannya kembali ke mana? Begini, namanya al-qabdu atau irsal atau begini. Ini 2 pendapat, ya. Jumhur ulama mengatakan begini, ya. Jumhur. Sebagian ulama berpendapat begini. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Nah, begini atau begini. Tapi masalahnya ringan. Sebagian ulama mengatakan begini. Sebagian mengatakan begini. Sebenarnya ulama mengatakan tidak mengapa dua-duanya, ya. Seperti Qatadah ketika ditanya enggak ada masalah, dan ini pendapat riwayat dari Imam Ahmad tidak jadi masalah begini atau begini, sami Allah liman hamidah begini, terus sami Allah liman hamidah begini tidak jadi masalah, ya, karena memang tidak ada dalil yang nas dalam masalah ini. Sehingga para ulama berselisih apakah sami Allah liman hamidah gerakannya mengikuti gerakan sebelum rukuk, yaitu kita berdiri dengan mendekap, ataukah mengikuti gerakan setelah ruku, yaitu berupa sujud yang tidak berdekap, ya. Mau diikutkan ke mana? Diikutkan berdiri sebelum ruku atau diikutkan gerakan setelah ruku, yaitu sujud yang tidak bersedekap? Khilaf dengan para ulama, tapi dua-duanya boleh dikerjakan. Saya sendiri lebih condong, sebagaimana saya jelaskan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, bahwasanya sami Allahu liman hamidah. Namun kalau ada kawan-kawan kita yang sami Allahu liman hamidah, enggak ada masalah. Masalah khilafiyah, masalah ringan, ya. Yang penting salat, ya. Taib. Mungkin sampai sini saja rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa taala saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada bulan depan insyaallah dengan gerakan-gerakan salat yang lainnya. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.